Di sini bagian pertama adalah penjelasan membuat single environment. Yang pertama adalah membuat Elastic VPS. Nah, bagaimana caranya membuat Elastic VPS? Sebenarnya Elastic VPS itu adalah seperti VPS pada umumnya, tapi tipenya kontainer. Jadi caranya untuk membuat Elastic VPS adalah klik create new environment ini. Di bagian custom ini bisa. Nah, ini tinggal dipilih aja. Di bagian application server ini bisa dipilih. Di Elastic VPS ini misalkan kita bisa pilih OS-nya apa, kita bisa pilih, terserah kita. Misalkan kita deploy CentOS 7 misalkan. Nah, udah. Nah, setelah kita pilih CentOS 7, terus kemudian kita bisa atur scale-nya atau resource-nya. Jadi di sini ada Cloudlet. Cloudlet itu adalah satuan resource CPU dan memori. Satu Cloudlet itu adalah 400 MHz CPU dan 128 memori. Seberapa Cloudletnya atau berapa resource CPU dan memori yang diinginkan, bisa dinamik, bisa statis. Kalau begini statis. Nah, ini berarti statis. Meskipun dia lagi kerja keras atau lagi nggak kerja, resource-nya akan tetap segitu. Nah, kalau kita bikin dinamis, bisa seperti ini. Kalau lagi nggak kerja, maka yang kepakai cuma satu Cloudlet. Kalau lagi kerja keras, maka dia akan otomatis naik ke 7 Cloudlet. Nah, ini pengaruhnya di harganya nanti. Nah, ini harganya. Jadi kalau lagi nggak kepake terus-terusan selama sebulan, ya kemungkinan bayarnya cuma segini. Tapi kalau sebulan itu kerja keras terus, maka dia akan bayar segini. Nah, kayak gitulah kira-kiranya. Tapi kalau dinamis, misalkan kadang kerja keras, kadang enggak, itu nanti bisa dipotong per jam. Jadi misalkan di jam ini dia kerja keras, di jam berikutnya dia kerjanya longgar, berarti pemotongannya per jam. Misalkan kalau jam ini lagi kerja keras, biayanya akan ngikutin yang ini misalkan. Kalau lagi kerja keras terus, maka dia akan per jamnya Rp426. Tapi jam depan, misalkan 2 jam kemudian ternyata dia kerjanya nganggur, maka tagihannya cuma Rp34,5 per jam gitu. Jadi hitungannya per jam. Terus contohnya aku bikin yang sederhana aja. Misalkan aku bikin 4 Cloudlet gini aja ya, nggak pakai scalingan, udah paten segitu. Terus kemudian aku langsung create gitu aja ya. Misalkan udah sederhana cara gitu, kita nggak usah ngatur-ngatur ini, ngatur-ngatur yang lain, konfigurasi ini nggak usah diatur, nggak apa-apa. Langsung kita klik tombol create. Oke, proses creating sudah terjadi. Ini tinggal ditungguin aja. Nanti kalau proses creating sudah selesai, nanti di email akan muncul. Nah, ini lognya kelihatan, ini ada proses creating environment, adding CentOS node dan macam-macam. Nanti tinggal ditungguin. Oke, proses create sudah selesai. Kemudian di email akan muncul seperti ini. Your ENV, berarti environmu yang nomor sekian sudah selesai. Nih, info emailnya nanti akan seperti ini. Oh, sudah selesai, berarti sudah bisa dipakai. Ini gitu. Kemudian ada info lagi email berikutnya. Jadi emailnya ada dua. Yang pertama adalah environmu sudah selesai dibikin, sudah di start dengan baik, normal. Kemudian email yang kedua adalah tentang kredensial, yaitu bagaimana sih caranya kamu mengakses VPS-mu melalui SSH gitu misalkan. Itu nanti kalau VPS, emailnya akan tentang VPS, berarti bagaimana cara mengakses email via SSH. Nah, nanti kalau misalkan environment-nya itu bukan VPS, misalkan PHP gini, nanti nanti infonya beda lagi gitu. Tapi ini contoh ya, VPS gini. Nah, berarti di sini sudah ada caranya gimana cara SSH ke VPS. Nih, SSH kit-nya seperti ini. Username-nya root, login-nya root, password-nya ini. Selesai. Terima kasih.